lihat dari gurutta, ternyata dua teman laisang ada yang menganggapnya itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka tegai koro dua teman laisang Allah dengan Muhammad. Dek neng kana saya tuh. Tapi tegai telu teman sarana yang mempersaksikan Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempersaksikan Allah? Itu adalah ruh kita. Jadi ruhlah yang bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jelas di dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwa mangqala atau mangqara'a la ilaha illallah fi akhiri hayatih dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di situ di garis bawahi dipastikan dirinya untuk masuk surga. Hadiyan ilal jannah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumin nahdha amma ba'du. Teman-teman lebihkan Bapak KUA Kecamatan Tanetariatang Barat, Bapak Babim Kamtibmas dari kepolisian, yang terhormat Gurutta, pimpinan daerah Ikatan Dai Muda Indonesia yang memang masih muda, dan seluruh dai-dai yang juga semuanya muda-muda yang sempat hadir, para pengurus Guru Gurutta yang berbahagia, para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, terkhusus pada ketua pengurus masjid, seluruh jajarannya, dan jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, Dewan Ramah Barak KEW Loka Kima itu pada syukur terigang kalori sisi arajan nafang Allah subhanahu wa ta'ala nasabah nawere piki kesehatan, nawere piki kesempatan, sehingga engkau kiri on Ramah Barak KEW bersama-sama di Masjid Raudatul Jannah untuk menghadiri kegiatan IDMI bersyiar. Ini sebelum lanjut saya mau tanya dulu ke jamaah, lanjut full bahasa Bugis atau boleh juga bahasa Indonesia? Dicampur-campur? Oh dicampur nih. Berarti suka makan es campur atau suka apa makan gado-gado? Semoga tidak banyak yang suka menggoda-goda. Jamaah rahimakumullah. Ya, kalau melihat tema sebenarnya biasanya bicara leleboco. Magi wasing bicara leleboco, nasabah tema ini diangkat sebagai pesan dari Fapasat Tomatoa. Dua teman laisen, telu teman sarang. Jadi tak ada pengakak tomatoaku nareko engka kafang fahanna ya rega agama tu ngelepa kelila berbeda aga fura diterima. Nasabah iae majepunna istilah winremi bawang. Bukan saya memaksakan dua teman laisen telu teman sarang untuk masuk dalam konsep agama. Ternyata yang kami dapatkan dari guru-guru tak banyak memang faham, mega faham mompo foleri istilah dua teman laisen telu teman sarang. Kalau kita mau lihat penjelasan lebih rincinya, boleh kita tonton film di YouTube Fapasana Gurutta Ustadz Tommy Thompson. Malisa to Fapasana atau Gurutta Ustadz Yusuf. Beliau juga luar biasa memberikan faham atau faseng tentang dua teman laisen telu teman sarang. Lalu ada lagi kajian yang saya ikuti
Kajian tersebut juga membahas berkaitan dua temalai sing telu temas sarang. Ternyata kesimpulan yang ditemukan dari dua temalai sing telu temas sarang itu adalah engkamaneng idealeta. Ada semua di dalam diri kita. Apalagi kalau kita merupakan umat Islam, tidak lepas dari konsep dua temalai sing telu temas sarang. Bahkan nareko difancanci kifake, ada juga istilahnya dia jepuriki, maka itu adalah jalan mati enak. Apa itu jalan mati enak? Jalannya kita insya Allah husnul khotimah. Banyak orang hanya nalepa ke bawah lila, tetapi denah pasek dikiriatinna. Kadang diucapkan tapi tidak dirasakan makna dan manfaatnya. Yang mana yang dimaksud? Salah satu nasihat dari Gurutta, ternyata dua teman laisang ada yang menganggapnya itu adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka tegai koro dua teman laisang Allah dengan Muhammad. Dek neng kana saya tuh. Tapi tegai telu temas sarana yang mempersaksikan Allah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mempersaksikan Allah? Itu adalah ruh kita. Jadi ruhlah yang bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jelas di dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwa mangqala atau mangqara'a la ilaha illallah fi akhiri hayatih dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di situ digarisbawahi dipastikan dirinya untuk masuk surga. Ya, jadi kalau kita mau masuk surga, memang harus melakukan amalan surga. Jangan sampai kita melakukan amalan neraka lalu mengharap amalan surga. Ya, mereka tahu maka amal aranaka mi bawang, maranaka macai-cai, mukanya sulit untuk tersenyum, sulit dilihat bahagia, mau dia di rumah, mau dia di kantor, nariko engka anu salah nafas salamanang, tidak berusaha untuk memperbaiki keadaan. Akhirnya apa? Dia rasakan ranaka faccalla nafang Allah Ta'ala sebelum dia masuk neraka yang sebenarnya. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama menangkan Allah dalam kehidupan kita, agar supaya insya Allah kita bisa merasakan keberkahan hidup. Jangan selalu menangkan hawa nafsu. Inilah menjadi pesan dari penulis kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Min alamatin najhi fin nihaya ar-ruju'u ilallahi fil bidayah. Jika engkau ingin sukses di akhir, kembalikan kepada Allah di awal. Kalau kita mau berhasil pada urusan yang kita lakukan, bagaimana sulitnya pekerjaan, maga tanah nafalon rumata, apa yang perlu kita lakukan? Fapasan reki lok karis siara jannah fang Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan andalkan jabatan ketika ada pekerjaan yang ingin kita selesaikan. Jangan andalkan gelar kalau ada urusan yang ingin kita tuntaskan. Jangan andalkan ordal. Agar ordal, ya orang dalam. Nareko engkau urusan kalau diselesaikan. Tapi silakan andalkan itu semua. Namun jangan lupa libatkan atau andalkan Allah pada saat kita mau memulai suatu pekerjaan. Karena insya Allah kalau kita mengandalkan Allah dan mengharap Allah yang akan memberikan hasil terbaik dari perjuangan kita, maka yakin dan percaya kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kekecewaan. Tapi kalau kita andalkan manusia, kalau kita andalkan makhluk, kalau kita andalkan ordal, lalu tidak sesuai harapan dengan kenyataan, yakinlah kita pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Tapi kalau kita andalkan Allah, insya Allah
kita tidak akan pernah merasakan yang namanya kecewa, karena fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fapasan reki lokari sisi arajan fang Allah taala nasabak nafoji fang Allah taala nareko di fasan rei sininna jama-jama tak lokari alena. Toma-toma lebih ku selesai lebih ku ke hajar. Lalu apalagi pandangan yang muncul dari dua temalaisan telu temasarang. Ada ulama kita yang memberikan pesan bahwa dua temalaisan itu adalah Islam dan iman. Jadi Islam dan iman dia tidak bisa dipisahkan. Lalu hasil yang dimunculkan dari Islam dan iman, lahir yang namanya ihsan. Jadi tidak mungkin orang bisa ihsan kalau belum Islam. Tidak mungkin bisa orang mantap ihsannya kalau tidak dimantapkan juga imannya. Sederhana, adik-adikku mungkin yang di sekolah sudah hafal dengan matang apa itu rukun Islam. Pasti dimulai antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa sumi ramadan wa hujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Tapi dek mana selesai kro. Itu belum selesai kalau mau kita berislam yang sebenarnya. Itu baru syariat. Karena kalau kita hanya berislam syariat, saya tidak mengatakan sesat, tidak. Tapi dia pernah letu. Harus naik level ke iman. Dan iman bukan amalan fisik. Iman itu amalan rasa. Pak, kau ditepet tak monro di hati tak. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nanti bersatu amalan syariat, kita bertarekat pada saat melaksanakan sholat, kemudian kita berhakikat, nanti maksimalkan dengan ma'rifat. Di mana nanti ujung-ujung ma'rifatnya? Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau sholat tidak selesai sholat kalau hanya syariat. Di mana syariatnya? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, diperintahkan kita sholat. Tetapi kalau hanya Al-Quran mau dipakai, tidak sampai sholat. Tak. Kenapa tidak sampai? Karena kita belum selesai di tafsiran sholat. Maka syarat mas sempajang, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Pertanyaan kemudian, furamu kimita Nabi tamas sempajang. Kita tidak pernah lihat Nabi sholat. Lalu bagaimana caranya? Tuntunan Quran, tuntunan hadis. Oke. Boleh, tapi belum sampai dan belum kita memaksimalkan amalan sholat. Kenapa bisa? Karena kalau mau sendiri libatkan diri tak baca Quran, mau libatkan diri tak sendiri tafsirkan Quran, hanya Rasulullah yang bisa menjadi penafsir utuh tentang Al-Quran. Lalu bagaimana caranya? Nabi mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi jangan cuma berhenti di Quran, jangan cuma berhenti di hadis, tetapi lanjut ki conga-conga ki mak guru lokari tomatwata, yare ga lokari andre gurutta. Akan reguru ki. Guru ki. Kenapa bisa? Karena sholat yang nantinya targetnya kita daimun, itu nanti bisa kita rasakan sendiri berdasarkan petunjuk-petunjuk dari guru kita. Makanya sholat dengan sholat syariat, sholat dengan sholat tarekat, sholat dengan sholat ma'rifat. Bagaimana sholat ma'rifat? Di semana bacana dan niya difahadirkan fang Allah Ta'ala lokari prasaata. Lalu apa wujud dari sholat? Inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Sehingga di dalam masjid kita ini sholat berjuang untuk mewujudkan takwa, dan keluar dari masjid di padecengi asyi sompong lolota lokari fadat ta'rufatahu.
Jadi orang yang selesai salatnya itu bisa dipastikan bahagia juga perasaan tetangganya kalau melihat dia beraktivitas di sekitarnya. Orang yang selesai salatnya berarti magello safna di dalam masjid, magello topa aset disik dengan nareko engkai risaliwa masjid. Itulah yang bisa menjadi hakikat yang insya Allah membuat implementasi dari dua teman laiseng telu temas sarang itu bisa kita jaga dalam kehidupan kita, dan kita berdoa secara bersama-sama insya Allah semoga di penghujung nafas kita najagai kifang Allah Ta'ala untuk kita melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir dari kehidupan kita. Banyak sekarang training-training membuat orang lain sukses di dunia, tapi saya bisa pastikan salah satu bagian Ikatan Dai Muda Indonesia berjuang menyebarkan dakwah lillah dan rahmatan lil alamin yang tujuannya bukan hanya mengajak masyarakat untuk bisa sukses di dunia, tapi bagaimana kita sama-sama istiqomah untuk juga sukses di akhirat. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga ini bisa menjadi oleh-oleh bagi yang menyampaikan ceramah dan bisa menjadi pertimbangan. Kalau ada kebenaran boleh kita terima, kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.